Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 40, selepas Rena memutuskan hubungan cinta dengan cowoknya, yang bernama Denny, si Rena makin bertambah sedihnya. Ia menjadi patah hati, namun itu harus ia lakukan demi kebaikan bersama, karena selama ini, ia pun tahu sendiri, teman-teman kuliahnya amatlah menjaga gengsi, mementingkan penampilan, dan juga pekerjaan. Karena alasan itu, si Rena tak mungkin melanjutkan hubungan dengan temannya, dan Rena pun kini, ia di rumahnya sendiri, teman-temannya pun tak kembali menemuinya lagi, dan waktu malam pun tiba. Doa untuk ayahnya akan digelar lagi. Si Rena sibuk menyiapkan akan segala keperluannya, hingga acara itu selesai. Si Rena pun beristirahat di tempat tidurnya. Ia memikirkan lagi tentang cowoknya, dan juga teman-temannya. Beberapa jam pun berjalan, pagi pun telah datang. Kenshin, setelah kemarin tak masuk kerja, ia pun kini sudah tiba di kantor cleaning service-nya. Dan seperti biasa, Kenshin melihat jadwalnya, meski kerjanya itu bebas, tak ada yang berani memerintah. Namun Kenshin melakukan dengan seperti biasanya. Ia pun tak segan-segan untuk mengambil kotoran yang berserakan di jalan-jalan di sekitar tempat perkantoran. Di tengah hal itu, sesekali Kaori pun keluar untuk melihat Kenshin dan memberikan roti serta mengantar minuman. Kenshin pun selalu bilang, "Kaori, kamu jangan ke sini. Entar kamu terkena kotoran. Karena dekat pekerjaanku. Udah kamu masuk aja. Di sini banyak debunya. Cuacanya pun panas. Kan aku sayang kamu." Kenshin memang benar-benar menyayangi Kaori. Kaori pun menjawabnya, "Nggak apa, Say. Kamu jangan melarang aku. Kalau aku suka, ya aku lakukan." Kaori pun selalu begitu, tak mau menuruti Kenshin. Selalu ke tempatnya untuk memberikan makanan. Kaori pun juga sama menyayangi Kenshin. Setelah itu Kaori pun masuk. Ia melanjutkan kerjanya. Sedang Kenshin sendiri kini berpindah lokasi. Ia berada di tempat lain, membersihkan jalan di depan kantor-kantor. Dan saat itu tak sengaja, si Mary melihatnya. Mary yang masih sibuk dengan kerjanya. Ia pun langsung berhenti karena teringat uang yang ada di dalam tasnya. Uang itu miliknya Kenshin yang ia temukan kemarin. Dan Mary pun kini akan berniat untuk mengembalikan itu. Meski Kenshin sendiri adalah orang yang pernah dibencinya. Mary pun lalu keluar. Ia berjalan menghampiri Kenshin. Saat itu cuacanya berubah mendung. Angin nampak bertiup kencang, hingga daun yang kering berjatuhan dari pohon di situ. Kenshin pun mengambilnya. Ia berada di pinggir halaman. Dan si Mary tiba-tiba saja di dekatnya. Kenshin lalu melihatnya. Mary itu akan bicara, namun Kenshin tiba-tiba saja langsung memegang tangannya Mary. Kenshin menariknya hingga menabrak badannya sendiri. Mary pun terkaget dibuatnya. Wajahnya hampir saja mendekat ke wajahnya Kenshin. Bahkan rambutnya yang panjang terurai di bahunya Kenshin. Kenshin lalu melepaskan sambil ia bilang, "Maaf Mbak Mary. Aku memang sengaja. Tapi kalau gak gini, Mbak Mary akan terkena jatuhan dari timba yang besar ini." Rupanya, ada timba plastik yang jatuh dari atas atap. Karena terkena angin, para pekerja bangunan kemarin lupa untuk menurunkannya. Mary pun melihatnya. Memang timba ini jatuh tepat di bawahnya. Lalu Kenshin bilang pada pekerja bangunan yang ada di sekitar itu untuk memeriksa lagi, memeriksa di atas atap, jikalau ada hal yang sama. Lalu Mary bicara ke Kenshin, "Oh ya, makasih ya Mas, sudah menolong barusan." Kenshin hanya tersenyum, sembari ia bilang, "Itu nggak apa Mbak, biasa aja." Dan Mary menyahutnya, "Oh ya Mas, ini saya mau mengembalikan uang Masnya. Kemarin terjatuh di bawah meja kerja." Mary memberikan itu ke Kenshin. Ia pun juga bilang, "Ini Mas, uangnya masih sama. Belum saya buka." Keadaannya seperti ini. Kenshin melihatnya. Ia pun menjawab, "Oh, jadi uangku kemarin itu terjatuh di kantor Mbaknya ya? Aku kira hilang di jalan." "Nggak apa Mbak, kalau mau Mbaknya buka aja. Ambil uangnya yang dibutuhkan nggak apa." Mary pun menyahutnya, "Nggak Mas, saya kan punya uang sendiri." Sambil Mary tersenyum, dan Kenshin pun menerimanya.
Kenshin lalu bicara, aku makasih ya mbak, udah balikin uang ini. Mary pun menjawabnya, nggak apa mas. Sama-sama. Kemudian si Mary pun kembali. Ia melanjutkan kerja lagi. Saat ada di kantornya, Mary pun teringat sejenak akan Kenshin yang menarik tangannya. Hingga beberapa jam pun berlalu. Sampai waktu kerja berakhir, Mary masih saja terbayang akan wajahnya Kenshin yang di waktu siang tadi. Bahkan hal itu terbawa pula ke rumah. Dirinya masih teringat akan kejadian itu. Sampai-sampai si Mary pun marah sendiri. Ia ingin menghilangkan. Ia tak mau lagi teringat wajahnya Kenshin. Oleh sebab hal itu, ia pun menelpon cowoknya. Si Mary itu bilang, "Say kita keluar yuk malam ini. Kemana aja terserah kamu. Pokoknya tempatnya yang ramai, yang asyik buat makan." Cowoknya Mary pun menjawab, "Oke deh sayang. Aku akan jemput kamu. Kamu tunggu sebentar." Dan Mary pun mengiyakan. Ia berharap malam ini tak akan teringat lagi. Kemudian, di lain tempat, Kenshin, selepas pulang kerja itu, ia pun mengajak Kaori untuk ke rumahnya seseorang yang menolongnya di waktu kemarin. Kenshin bercerita pada Kaori, orang itu telah meninggal. Kenshin pun juga bicara tentang hal yang lainnya, dan Kaori mengerti. Dengan senang hati, ia akan menemani kemanapun Kenshin pergi. Kemudian di tengah jalan itu, Kenshin bicara ke Kaori. "Oh ya Kaori, aku lupa tadi nggak bawa jaketku. Apa kamu nggak mengapa jalan bersama aku ini, yang masih mengenakan seragam cleaning service gini?" Kaori menjawabnya, "Kamu bilang apa sih Say? Ya enggak lah, aku malah senang jalan sama kamu." Saat itu, hampir jam 7 malam, Kenshin yang bersama Kaori kini masuk di perkampungan. Saat mereka berjalan itu, selalu diperhatikan bagi orang yang melihatnya. Bagaimana tak demikian? Wanita cantik, dengan pakaian yang menarik, lagi jalan bersama dengan seorang pria yang berseragam cleaning service. Mereka yang melihat itu jadi terheran, jadi bertanya. Meskipun demikian, meski tahu sedang diperhatikan, Kaori tetap saja senang jalan bersama Kenshin. Dan tak lama berselang, tibalah Kenshin di alamat tujuan. Si Rena langsung melihatnya. Lelaki yang kemarin malam datang lagi ke sini dengan seorang perempuan yang nampak cantik di sampingnya. Kenshin lalu menyapa, "Maaf mbak, saya bisa bertemu ibunya ya?" Si Rena pun menjawabnya, "Oh bisa mas, silahkan." Dan Kenshin pun masuk. Ia mengajak Kaori. Rena dalam hatinya bertanya, sepertinya wanita ini atasannya mas ini, tapi kenapa diajak ke sini? Rena mengira Kaori adalah pimpinan Kenshin, dan Rena pun masuk ke dalam. Ia memanggil ibunya, sedang Kenshin dan Kaori, mereka duduk di kursi. Tak berselang lama, ibunya Rena keluar. Kenshin menyambutnya dengan langsung bersalaman. Begitu pula Kaori, yang melakukan hal yang sama. Dan Rena pun memberikan minuman, serta pula makanan, ditaruhnya di meja. Dengan 2 gelas di situ, Rena pun bilang, "Ayo mas, silahkan diminum." Kenshin pun mengiyakan. Ia menuangkan teh itu di 1 gelas saja. Kenshin kemudian bicara, "Kaori kamu minum nih." Kaori pun mengambilnya. Ia meminumnya, lalu ditaruhnya di meja. Kenshin ganti mengambilnya. Ia menghabiskan sisa minumannya Kaori. Si Rena saat itu melihatnya, sempat terkejut dibuatnya. 1 gelas dipakai berdua. Wanita itu pun tersenyum saja, malah duduknya saling berdekatan dengan cowok yang seragamnya cleaning service. Kemudian Kenshin bicara ke ibunya Rena dengan tutur kata yang lembut. Kenshin itu menyapa, "Gimana bu, keadaannya sehat ya?" Ibunya Rena pun menjawabnya, "Ya alhamdulillah ibu sehat nak." Ibunya Rena pun bertanya, "Anaknya ini siapa ya? Ibu baru tahu hari ini." Kenshin menjawabnya, "Nama saya Kenshin bu. Kemarin almarhum bapaknya, yang jual di warung itu, menolong saya bu, membawa ke rumah sakit, saat saya kecelakaan di jalan. Dan ini saya ke sini, mau mengucapkan terima kasih, kepada ibunya ini." Dan ibunya Rena pun menjawabnya, "Oh enggak apa nak, sama-sama. Ibu ini pun juga senang, karena suami saya bisa menolong orang." Si Rena masih mendengarkan percakapan itu. Ia melihat Kenshin, yang perhatian sekali pada ibunya. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya bu, sebagai tanda rasa terima kasih saya akan memberikan sesuatu pada ibu. Mohon ibu nanti menerimanya ya."
biar hati saya jadi lega. Si Rena mendengar itu. Ibunya pun bilang, "Iya nak, emang ada apa ya?" Lalu Kenshin membuka tasnya. Ia mengeluarkan surat, tanda bukti pembayaran, dan juga uang dalam plastik. Kenshin itu berkata, "Ini Bu, mohon diterima ya. Uang yang sedikit ini, untuk membayar kontrakan rumah ini." Si Rena pun terkejut. Uang yang dibawa cowok ini ada banyak sekali. Ibunya pun sampai berkata, "Ini kebanyakan nak, kontrakan ibu ini cuman 15 juta aja." Kenshin pun menjawabnya, "Nggak apa Bu, diterima aja. Lebihnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini satunya Bu, ini hadiah dari ayah saya. Ibu selepas dari sini, bisa pindah ke rumah ini. Ayah membelikan rumah untuk bapak yang menolong saya. Meski saat ini beliau tak ada. Mohon diterima ya Bu. Tempatnya tak jauh dari sini. Itu ada di perumahan, yang di depan jalan raya." Kenshin memberikan bukti pembayaran, serta surat-surat rumah itu ke ibunya Rena. Rena pun melihatnya, membacanya. Terkagetnya tak terkira, terkejutnya tak bisa diungkapkan. Dengan kata-kata, ia tak percaya akan apa yang dilihatnya. Cowok cleaning service, yang baru dikenal namanya, tiba-tiba datang ke rumahnya, memberi hadiah untuk ibunya, yang saat ini sangat dibutuhkan. Si Rena pun senang sekali, sampai-sampai ia menangis. Lalu dirinya itu pun melihat Kenshin dengan rasa tanya yang begitu dalam. Si Rena ingin tahu siapa sebenarnya cowok cleaning service ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.